Kenapa sih media sosial itu penting? Tentu nggak semua konten langsung berhasil, jadi harus dicoba. Makanya ada sesi ini adalah sebenarnya tujuan kita adalah yuk kita belajar bareng-bareng yuk gimana sih caranya kita untuk bisa meluaskan jangkauan dari kampanye kita melalui konten-konten yang kita posting di media sosial. Selamat pagi kawan-kawan semua. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk hadir dalam rangkaian kelas kreator Galang Daya pada batch ini. Sekarang kegiatan ini secara khusus diikuti oleh kawan-kawan penerima hibah mikro Lokadana siklus 1. Saya mau perkenalan lagi, saya Muhammad Fadli Rashid yang pada kesempatan ini akan membantu jalannya sesi. Materi ini akan disampaikan oleh Ara. Dipersilakan. Halo, halo teman-teman semua, selamat siang. Sebelumnya, perkenalkan nama aku dari Lokadaya. Kita bicara soal sosial media untuk menggalang dana. Kita bicara soal bagaimana kita bisa menggerakkan orang untuk uh, atau mendorong orang untuk berdonasi. Nah, dan itu ada banyak sekali faktor yang bisa kita terapkan di kampanye kita ke depannya. Kenapa sih media sosial itu penting? Mungkin ini pertanyaan yang dasar banget. Di era digital sekarang ini, media sosial bukan hanya alat komunikasi lagi, tapi juga alat mobilisasi. Kita bisa lihat kalau misalnya informasi hari ini menyebar dengan sangat cepat, bahkan dalam hitungan detik, dan yang menarik, siapapun sekarang bisa menjadi penyebar informasi dan menjadi penggerak perubahan. Nah, dulu mungkin teman-teman yang udah lebih lama ada di field ini bisa ngelihat perubahannya bahwa dulu kita sering lihat kalau perubahan itu dimulainya misalnya dari aksi di jalanan. Nah, tapi sekarang kita bisa bilang bahwa awareness digital itu merupakan salah satu langkah awal untuk perubahan sosial. Nah, artinya kalau isu kita tidak hadir di media sosial, besar kemungkinan isu itu nggak akan terlihat atau nggak akan dibicarakan atau nggak akan mendapatkan uh, dukungan yang luas. Hari ini media sosial punya peran strategis yang bukan hanya untuk sekedar posting konten atau berbagi informasi, tapi media sosial hari ini dijadikan sebuah ekosistem, yaitu tempat di mana uh, orang pertama kali mengenal isu, mulai peduli, atau memutuskan untuk bertindak, dan bahkan akhirnya menjadi bagian dari gerakan itu sendiri. Nah, ada beberapa hal yang menjadikan media sosial ini sangat strategis. Misalnya yang pertama itu adalah sebagai amplifier atau tempat untuk memperluas jangkauan karena berbeda dengan metode yang konvensional, distribusi di media sosial itu sangat cepat, masif, dan mudah sekali dibagikan. Misalnya satu video Reels atau satu video di TikTok itu bisa dilihat ribuan orang, bahkan jutaan orang, dibagikan ulang berkali-kali atau bahkan menjadi viral. Kemudian yang kedua misalnya untuk uh, membangun empati orang melalui uh, mesin emosional sebagai mesin emosional bahwa media sosial itu bukan hanya tempat untuk menyampaikan informasi tapi membangun perasaan. Nah, lewat apa? Lewat misalnya storytelling, bagaimana kalau kemarin kita bilang harus ada tokoh. Jadi audiens kita itu bisa melihat masalahnya, bisa melihat kondisi realnya itu seperti apa dan pada akhirnya bisa merasa terhubung secara emosional. Kemudian yang ketiga sebagai conversion tool atau penggerak aksi, yang mana media sosial kini bisa memudahkan orang untuk langsung bertindak setelah merasa tersentuh. Misalnya setelah melihat konten teman-teman, mereka bisa langsung um, klik link donasinya atau misalnya sekedar bantu share atau justru follow page-nya teman-teman untuk terus terupdate sama konten-konten yang teman-teman bagikan. Nah, uh, media sosial ini menjadi salah satu uh, jembatan untuk mengurangi jarak antara sekedar tertarik ataupun sampai orang bisa bertindak. Nah, kemudian yang keempat misalnya media sosial ini punya peran penting untuk membangun kepercayaan karena di kampanye penggalangan dana membangun kepercayaan itu adalah faktor utama. Nah, gimana cara membangun kepercayaannya? Teman-teman bisa menggunakan media sosial ini untuk misalnya update progres kegiatan teman-teman, terus transparansi penggunaan dananya seperti apa, dan
mendokumentasikan dampak atau hasil kegiatan teman-teman. Jadi semakin sering audiens teman-teman ngeliat uh, bukti bahwa kegiatannya betul-betul dijalankan, nah mereka akan semakin percaya. Jadi uh, media sosial teman-teman itu juga membantu menjaga kredibilitas kampanyenya teman-teman. Terus yang kelima sebagai community builder atau membangun gerakan. Nah, media sosial ini nggak hanya mengumpulkan donasi, tapi juga membangun komunitas orang-orang yang peduli. Nah, audiens teman-teman pada akhirnya uh, diharapkan bisa menjadi supporter atau advocate atau uh, relawan untuk mendukung kampanye teman-teman. Jadi kampanyenya berubah misalnya jadi dari aksi sekali jadi gerakan yang berkelanjutan. Ini juga penting, media sosial ini bisa digunakan sebagai feedback loop atau sarana untuk mengevaluasi dan beradaptasi. Karena seperti yang kita ketahui dan mungkin teman-teman menjadi bagian dari ekosistem tersebut, bahwa media sosial itu memberikan respon langsung dari audiensnya. Um, Bentuknya itu seperti like, comment, share, atau um, ada juga beberapa audiens yang mungkin memilih untuk DM langsung. Apa sih? uh, Mungkin mau bertanya kampanye ini sebenarnya soal apa, nanti outputnya kayak gimana, atau misalnya cara bergabungnya seperti apa. Nah, ini sangat membantu tim kampanye untuk tahu misalnya konten mana yang efektif atau uh, memperbaiki strategi di fase kedua dari kampanye teman-teman dan bisa beradaptasi dengan cepat. Jadi media sosialnya membuat kampanyenya lebih uh, interaktif, responsif, dan adaptif. Nah, semua hal ini saling terhubung karena kalau salah satu nggak berjalan, maka kampanyenya akan menjadi kurang aktif atau tidak maksimal. Untuk mengoptimalkan kampanye teman-teman, teman-teman juga harus memilih platform mana yang tepat untuk mengkampanyekan satu isu. Misalnya kalau di Instagram, dia lebih berfungsi untuk membangun branding teman-teman. Atau misalnya dia butuh visual dan storytelling yang kuat, atau misalnya butuh kreativitas tinggi dan cocok untuk campaign utama teman-teman. Jadi misalnya di Instagram teman-teman udah punya satu content plan sendiri, kemudian nanti yang di TikTok atau yang di Facebook itu bisa mirroring aja, mengikuti campaign utama teman-teman di Instagram. Nah, di TikTok sendiri misalnya dia punya kelebihan orang-orang tuh cepet viral, uh, atau jadi si TikTok ini cocok misalnya untuk raising awareness dan menjangkau audiens baru karena pun sekarang di TikTok sendiri itu algoritmanya uh, tidak tidak lagi kayak punya terms khusus gitu. Nah, nanti kita akan bahas di slide selanjutnya tentang strategi kampanye. Nah, kalau di Facebook misalnya, mungkin um, banyak Gen Z sekarang udah nggak pakai Facebook, tapi kalau aku lihat untuk kampanye penggalangan dana di Facebook itu masih menjadi salah satu platform yang uh, punya jaringan yang cukup luas karena um, apa di Facebook itu kan base-nya kayak grup-grup atau komunitas-komunitas yang mana teman-teman bisa bikin itu jadi uh, satu hal yang relatable. Misalnya kampanyenya dibikin POV-nya dari satu komunitas tertentu. Jadi memang Facebook ini cocok misalnya untuk komunitas lokal dan update progres apa yang berjalan di kegiatan kawan-kawan. Oke, kita masuk di strategi kampanye. Jadi ada beberapa langkah untuk uh, membuat satu kampanye yang efektif. Yang pertama, pastinya teman-teman harus tentuin tujuannya dulu. Apakah di fase awal ini teman-teman baru mau meningkatkan awareness soal kampanye teman-teman, atau misalnya teman-teman udah mau langsung menggalang donasi, atau misalnya mencari relawan, itu harus ditentukan di awal untuk masuk ke step keduanya yaitu mengenali audiens. Setelah misalnya teman-teman tahu teman-teman apa yang teman-teman mau lakuin, teman-teman bisa nargetin nih audiensnya misalnya dari umur berapa ke umur berapa, atau misalnya um, audiens yang memang tertarik di isu apa, atau misalnya kayak apa yang mereka rasain, atau uh, teman-teman bisa menganalisis bagaimana audiens misalnya di umur tersebut berinteraksi di media sosial. Kemudian yang ketiga, teman-teman harus
menentukan pesan utamanya seperti yang kemarin kita bahas di sesi membangun narasi. Pesan utama yang teman-teman bangun dari awal itu harusnya tidak berubah sampai akhir. Jadi nggak perlu terlalu banyak pesan utama dalam satu kampanye. Yang penting konsisten dan uh, bisa kayak nempel gitu di pikiran audiensnya. Kemudian yang keempat, riset dan benchmarking. Nah, riset ini penting karena teman-teman harus lihat misalnya sudah ada lembaga lain atau misalnya komunitas lain yang melakukan kampanye yang sama dengan teman-teman di core yang sama. Jadi teman-teman bisa lihat apa yang bikin kampanye mereka berhasil, apa yang uh, bikin kampanyenya tidak efektif, atau misalnya teman-teman analisis engagementnya di mana konten yang mereka lakukan dan tidak menarik kayak gitu. Nah, kemudian yang kelima, teman-teman harus banyak eksperimen untuk konten karena pengalaman aku juga itu nggak semua konten langsung berhasil. Jadi harus dicoba dan dievaluasi. Misalnya kalau di Lokadaya kita punya Genzi Loka, terus misalnya kita punya uh, seri tertentu untuk bahas satu isu dan kita bisa analisis lagi engagementnya misalnya setelah 1 bulan periode berkampanye. Kemudian yang penting banget juga yang keenam itu ada uh, konsistensi dan interaksi karena teman-teman kalau dilihat di TikTok sekarang yang paling sulit dilewati adalah masa awal kampanye karena kalau misalnya di TikTok teman-teman kampanye upload video satu satu kali 1 minggu kemudian gak konsisten itu akan susah untuk narik algoritma TikToknya untuk menjangkau audiensnya. Apalagi kalau misalnya akunnya misalnya akun baru seperti itu. Jadi butuh konsistensi dan teman-teman harus rajin berinteraksi sama audiens teman-teman baik di Instagram ataupun di TikTok. Dan yang terakhir pastinya uh, teman-teman harus evaluasi juga seperti yang tadi aku bilang apakah uh, di bulan depan misalnya masih harus melakukan um, membangun awareness audiensnya ataukah sudah bisa masuk ke fase selanjutnya. Oke, nah sekarang kita bahas tentang jenis konten karena ya konten itu sendiri adalah inti dari kampanye di media sosial dan ada beberapa jenis konten yang bisa kita gunakan. Misalnya ada poster atau infografis, ada video atau misalnya ada foto. Nah, kalau poster atau infografis biasanya menyajikan data yang memang fungsinya untuk mengedukasi atau meningkatkan kredibilitas akun teman-teman, tapi kelemahannya kurang emosional. Sedangkan kalau misalnya di kampanye penggalangan daya, uh, kayak kita kita tuh mainin emosi dari audiensnya, tapi bukan berarti kita tidak menyajikan data. Nah, data itu pendukung dari narasi yang kita bangun. Terus kalau misalnya video Reels atau TikTok, itu yang paling baik sebenarnya untuk kampanye donasi karena berisi soal storytelling kan videonya jadi uh, apa bisa nge-reach audience yang banyak dan powerful karena bikin orang ngerasain apa yang tokohnya itu ceritakan. Kemudian foto juga bisa dibikin sebagai sebuah konten misalnya esai foto karena bisa membangun kedekatan atau mendokumentasikan secara real apa aja yang terjadi di lapangan misalnya dan foto juga misalnya kan cepat dibuat dan lebih otentik karena uh, kalau misalnya video mungkin teman-teman nggak sempet turun lapangan teman-teman bisa ambil footage dari search uh, di platform lain tapi dengan mencantumkan sumber tentunya. Nah, ini ada beberapa ide konten. Sebenarnya banyak banget ide konten yang bisa dijadiin konten yang menarik. Tapi 3 di antaranya yang paling banyak digunakan untuk kampanye penggalangan dana. Yang pertama itu storytelling, misalnya 1 hari bersama penerima manfaat, before afternya, atau testimoninya. Nah, tapi perlu diingat juga, kadang-kadang orang itu bikin testimoni nggak natural. Nah, sedangkan uh, seharusnya testimoni itu ya apa yang benar-benar penerima manfaat itu
rasakan dan apa misalnya perubahan yang terjadi di mereka setelah misalnya uh, teman-teman melakukan kegiatan. Kemudian ada kategori edukasi bisa berbentuk apa fakta-fakta yang terjadi di lapangan atau misalnya tips dan solusi atau misalnya uh, cara berdonasinya sendiri itu seperti apa. Kemudian teman-teman juga bisa bikin uh, konten behind the scene atau misalnya serupa vlog kayak proses penyalurannya itu seperti apa, kehidupan relawannya seperti apa, atau momen-momen apa yang terjadi selama masa penggalangan dana di lokasinya itu berlangsung. Semua kampanye pasti ada perencanaannya dan perencanaan itu sebenarnya bukan cuma yang penting ada list konten yang mau dipost, tapi dia dibagi lagi ke tiga kategori. Pra-kampanyenya seperti apa, saat kampanye, dan pasca kampanye. Nah, di pra-kampanye ini eh, fondasi teman-teman untuk ngelakuin sebuah kampanye. Karena teman-teman harus nentuin konsepnya, harus nyiapin materinya, harus mapping kontennya. Dan di pra-kampanye ini, teman-teman itu butuh riset yang mendalam soal isu yang teman-teman bawa. Kemudian nanti saat kampanyenya, diusahakan untuk selalu uh, memonitor performa dari konten yang teman-teman udah posting. Terus teman-teman juga harus menyesuaikan uh, timeline dan memilih waktu posting yang paling efektif. Misalnya kayak orang-orang tuh akan banyak ngelihat media sosial di weekend, di jam makan siang, misalnya kayak gitu. Kemudian nanti di pasca kampanyenya, teman-teman juga harus perhatiin lagi, misalnya uh, hasil dari kampanye selama 3 bulan itu apa aja dan pasca kampanye ini nggak cuma berjalan setelah selesainya, tapi juga berjalan misalnya 1 bulan tiap 1 bulan kayak gitu. Nanti di akhir kampanye baru teman-teman bisa memberikan update keseluruhan soal hasil kampanyenya dan dokumentasi dokumentasi di akhir kegiatannya. Ini juga satu hal yang paling penting yaitu manajemen tim kampanyenya. Karena ya buat apa kita bicara soal gimana merencanakan, tapi sebenarnya di balik kampanye itu sendiri nggak ada tim yang uh, support untuk melaksanakan kampanyenya. Nah, pembagian perannya itu bisa dibagi jadi content creator, misalnya itu orang-orang yang menjadi talent atau yang memang bertugas untuk syuting, ambil footage. Terus misalnya copywriter, copywriter itu orang-orang yang bikin uh, caption atau misalnya sekarang sebenarnya copywriter udah masuk ke udah lebih luas lagi jangkauan kerjanya sampai membuat misalnya skrip dari kontennya kayak gitu. Tapi seharusnya ada lagi itu adalah researcher yang paling penting karena researcher itu dibutuhkan di masa pra-kampanye. Kemudian desainernya, teman-teman harus punya timnya sendiri sebetulnya, tapi uh, pun di Lokades sendiri juga uh, kita masih kerjain bareng-bareng. Jadi selama masih ada orang untuk ngerjain ya nggak apa-apa juga dikerjain bareng-bareng. Kemudian sistem kerjanya juga harus jelas. Misalnya teman-teman harus bikin kalender kontennya. Jadi kalau misalnya teman-teman sepakat untuk posting tiap 2 hari sekali atau 3 hari sekali, nah itu kalau bisa jangan meleset dari kalender kontennya. Terus ada weekly evaluation, jadi setiap minggu itu dibahas konten yang naik itu di minggu sebelumnya dan di minggu sekarang ini eh, apa aja impactnya atau apa aja eh, apakah engagementnya itu berhasil atau dinilai berhasil atau justru menurun performanya. Nah, ada beberapa kesalahan umum yang sering sekali dilakukan saat kampanye penggalangan dana, misalnya itu teman-teman langsung minta donasi tanpa membangun empati, kemudian nggak konsisten postingnya, terus nggak punya strategi yang jelas, terus kontennya justru terlalu informatif tapi tidak menyentuh. Nah, untuk menghindari kesalahan ini, harusnya teman-teman bisa membuat uh, di kalender kontennya itu bisa diseling-selingin, diselang-seling. Jadi misalnya hari ini kontennya edukatif, berarti besok bisa bikin fun konten yang ngikutin tren misalnya, atau next slide-nya lagi bisa apa konten storytelling, video kayak gitu. Nah, kesalahan-kesalahan ini sebenarnya yang bikin kampanye itu
kehilangan kepercayaan dan kehilangan momentum. Intinya, media sosial itu bukan sekedar tempat berbagi konten, tapi untuk bangun kepercayaan, empati, dan aksi. Karena kalau kita bisa pakai strategi yang tepat, media sosial itu bisa menjadi alat yang kuat untuk menggerakkan perubahan sosial. Nah, mungkin segitu aja dari penjelasan dari aku soal manajemen media sosial. Kalau misalnya teman-teman punya pertanyaan, misalnya gimana sih cara bangun timnya atau kayak gimana sih bikin konten plan yang baik, mungkin teman-teman bisa langsung tanya aja, boleh di kolom chat atau bisa raise hand. Para pemaparannya dan gitu teman-teman udah dibuka juga langsung sama yang mandu materi hari ini untuk bertanya. Jadi silakan bisa raise hand atau dituliskan di kolom chat. Silakan kawan-kawan. Nah, ini kami eh, terkait dengan apa namanya program yang inilah contohnya yang kayak yang sekarang kami lakukan, kami lebih di media sosial yang Facebook tapi dalam bentuk tulisan dan di website. Nah, mungkin bagi kami memang ada kendala sih menyamakan persepsi dan muatan mungkin ya antara di Facebook, Instagram dan X mungkin karena memang kami memiliki beberapa tim dan ini tim memiliki kreativitas tersendiri kan. Cuma memang konten-konten muatannya memang sudah kita tetapkan tapi memang kreativitas itu. Nah, bagaimana menyambungkan eh, antara di media sosial satu dengan yang lain memiliki apa ya hierarki mungkin ya kalau kita bisa katakan begitu agar nanti Instagram berbeda eh, muatannya atau kontennya meskipun dengan tema yang sama di X-nya berbeda dan di Facebook-nya berbeda. Mungkin itu sih kalau kami di LRC yang kepingin bagaimana biar dia sama nih eh, tema muatannya itulah di antara tiga media sosial yang kami kelola meskipun basis kami adalah memang penyebaran pengetahuan, artinya melalui tulisan-tulisan itu yang lebih kami sering tonjolkan di Facebook. Mungkin itu saja sih Mbak dari kami. Ya, oke. Jadi eh, untuk nyambungin beberapa platform dengan satu tema kampanye yang sama, itu sebenarnya mudah sekali karena eh, dia memang berbeda karakter tiap platform kan. Makanya tadi misalnya di Instagram dia lebih audiensnya lebih suka ada visualnya, ada fotonya misalnya atau em, ada videonya yang menjelaskan langsung bagaimana uh, apa kegiatan yang berlangsung di LRC itu sendiri. Tapi em, kalau misalnya timnya belum memadai misalnya untuk pegang satu-satu platform, masing-masing platform, itu nggak apa-apa banget dimulai dari awal, disamain aja, tapi bedanya misalnya kalau di Instagram dibikin dia kayak uh, esai foto misalnya, terus kalau misalnya di Facebook, um, aku rasa banyak juga yang nggak diedit lagi, misalnya langsung jadi langsung dikasih foto-foto kegiatan, terus dikasih tulisan. Nah, kalau di X sendiri itu mungkin bisa bergabung ke komunitas misalnya, karena di X itu banyak banget komunitas kayak di Facebook dan tiap komunitas itu udah punya audiensnya sendiri. Jadi teman-teman bisa langsung sesuaiin kalau ngomongin soal apa masuk ke komunitas yang mana. Nah, tapi pada dasarnya em, bahasannya itu nggak perlu dibedain atau mungkin teman-teman lebih tahu audiens di Facebook teman-teman dan di Instagram teman-teman itu karakternya seperti apa. Misalnya kalau di Facebook uh, audiensnya lebih kritis. Jadi misalnya bisa pakai gaya bahasa yang lebih advance. Sedangkan kalau misalnya di Instagram, audiensnya lebih banyak yang awam. Berarti teman-teman harus pakai bahasa yang lebih mudah dimengerti. Teman-teman LRC sejauh ini um, paling sering berkampanye di platform apa? Apa ya? Kalau kami sih lebih ke Facebook ya karena terkait dengan audiens. Audiens kami lebih interaktifnya di Facebook.
Ah, itu sih itu. Karena memang eh, basis kami kan untuk penyebaran pengetahuan itu adanya di website. Hanya sekedar sharing-sharing saja sih. Share, share, share apa namanya konten di Facebook ketika ada tulisan di website itu yang kami muat di Facebook. Nah, memang kalau di Instagram lebih ke arah bermain dengan foto. Nah, cuma kan narasi ini yang narasi konten ini yang mungkin kalau di kami memang masih agak kurang belum maksimal ini, Mbak. Kan foto itu punya harus bisa berbicara bukan hanya ketika dia bisa berbicara tapi lebih kuat lagi harus ada captionnya. Nah, ini yang kami kepingin sebenarnya tadi yang maksud saya itu caption di foto dengan tulisan itu yang mungkin kami masih belum maksimal untuk tingkatkan kapasitasnya di situ. Oke. Nah, uh, mungkin aku bisa bantu kalau misalnya teman-teman kesulitan menerjemahkan tulisan ke bentuk konten untuk diposting di Instagram. Kan kita punya grup tuh. Nah, teman-teman bisa mention aja aku atau Fadli juga nggak apa-apa. Nanti kita bisa diskusi bareng misalnya. Jadi, um, misalnya aku sama satu lembaga gitu. Jadi nggak bareng-bareng kayak gini juga nggak apa-apa. Yang penting kita cari aja waktunya. Kayak gitu. Tapi sebenarnya uh, kalau misalnya memang dirasa audiens di Facebooknya itu sudah um, paham dan mungkin aktif, bisa fokus aja dulu di Facebook sambil pelan-pelan kita belajar bareng lagi soal gimana caranya berkampanye di Instagram dengan uh, apa ya tanpa mengurangi substansi teman-teman apa yang teman-teman sampaikan di Facebook misalnya. Jadi Kalau g- ya. kalau ini ide aja mungkin ya. Mungkin fokusnya bukan pada isu yang dikerjakan teman-teman LRC, tapi fokusnya kepada skill yang dipunya teman-teman LRC gitu. LRC kan punya skill menulis ya. Mungkin itu yang bisa diperluas dan bisa menjangkau banyak orang. Jadi menulis itu fun atau misalkan menulis itu membantu kita dalam proses belajar segala macam. Kayaknya itu kayak raising awareness untuk eh, skill menulis kayaknya itu lebih lebih luas begitu daripada isunya yang tonjolkan lebih baik skillnya begitu. Jadi kan tapi tetap bisa mensupport LRC-nya juga donasinya kan begitu ya. Targetnya tetap terkejar begitu. Kayaknya memang harus bicara di luar dari konteks isu yang dikerjakan sama teman-teman. Ya, mungkin juga teman-teman masih kesulitan menerjemahkan dari misalnya bahasa-bahasa riset ke konten untuk di Instagram. Tapi nggak apa-apa juga, kan masih belajar, aku juga masih belajar. Ini dari chat aku bacain ya. Mohon penjelasan bagaimana perbandingan menggunakan footage dari AI dan real dalam hal mengunggah dalam kampanye atau dalam penggalangan dana. Well, menurut aku, um, kalau dari AI kan kadang nggak sesuai sama apa yang kita mau ya. Jadi tapi nggak ada salahnya juga sih pakai footage dari AI asal teman-teman nggak ngeklaim kalau itu misalnya animasi dari teman-teman yang bikin karena ya nggak ada peraturannya juga tinggal ditulis aja misalnya photos from AI atau tapi yang memang lebih baik menggunakan footage real saat teman-teman berkampanye di lapangan lebih apa ya lebih bisa membangun empati orang gitu dibandingkan melihat animasi dari AI. Gimana teman-teman soal di web Galang Dayanya? Apakah udah daftar semua? Kayak tadi pertanyaannya, kalau sudah daftar sudah dan juga sudah di-approve sama admin. Tapi saya itu agak ada sedikit kebingungan antara apa yang diharapkan dengan kita sebagai penerima hibah dana, begitu ya, uh, dan apa yang akan dilakukan ke depannya. Kalau misalkan dari yang ditampilkan hari ini atau materi yang disampaikan hari ini, sepertinya masih belum clear uh, antara apa yang akan dilakukan oleh penerima hibah, begitu. Kalau tadi kan dari materi disampaikan itu semua pengelolaan dari konten pengelolaan kontennya dilakukan oleh penerima hibah, begitu kan? Oke. Nah, tapi yang akan memperluas konten ini kan sebetulnya teman-teman dari Galang Dana. Kan seperti itu ya kira-kira ya. Atau misalkan teman-teman nanti dari Galang Dana
misalkan minta aset kasar dari teman-teman yang di lapangan, lalu kalian yang meraciknya. Kalau dari sekedar pengetahuan saja, tadi menurut saya itu sangat insightful. Kalau menurut saya itu hal yang baru yang bisa kita lihat gitu. Elsaka sendiri, misalkan di dalam 2 tahun, kita pernah bareng dengan kita bisa 2 tahun ngerjain platform gitu. Jadi model kerjanya kita siapin asetnya, tetap segala macam. Lalu yang melakukan pengelolaan, campaign apa segala macam kita bisa, begitu ya. Tapi kalau dari materi yang disampaikan ini kan sepertinya kalian dong yang ke sini, kalian ke sini, kalian ke sini. Apakah itu sesuatu yang ingin dikerjakan oleh kita atau hanya sekedar pengetahuan saja, begitu dia. Itu maksud saya agak sedikit kebingungan karena kemarin di dalam pertanyaan awal saya bahwa tidak ada konsen antara teman-teman dengan penerima dana karena sifatnya wajib. Nah, karena dia sifatnya wajib, berarti kan nggak ada tawar-menawar, maka perlu pembagian tugas yang jelas antara teman-teman dengan kita sekarang, begitu. Kalau saya masih belum duduk soal itu. Nah, perlu didudukkan juga bahwa misalkan kalau dari materi ini, apakah itu semua jadi akan kerjanya kita sampai dengan jadi, lalu teman-teman yang akan broadcast keluar untuk memperluas jangkauan. Mungkin gitu sih yang masih bingung di kepala saya. Kalau soal materinya itu oke banget, Mbak Jara. Paling itu aja sih. Terima kasih. Nah, Uh, oke, mungkin emang ini sedikit membingungkan ya. Jadi, jadi Galang Daya itu di batch sebelumnya juga, dia karena aku udah bilang core-nya itu capacity building, makanya pelatihan ini seharusnya membekali kawan-kawan untuk bikin konten sendiri dari lembaganya. Makanya tadi aku bilang, ya bener yang Kak Jonathan sampaikan, kalau misalnya dari materi-materi kemarin, itu kayak uh, bilang untuk ini caranya, terus kalian bikin. Karena memang seperti itu. Nah, uh, dan betul ini wajib untuk penerima hibah mikro karena kaitannya dengan visibility. Nah, maka kenapa teman-teman yang bikin sendiri, terus teman-teman yang upload sendiri di Instagramnya. Nah, itu karena untuk visibility kawan-kawan. Jadi, uh, kita terbuka kalau misalnya teman-teman butuh kampanye, butuh bantuan di bagian-bagian teknis saat melakukan kampanye, misalnya ya gimana sih ini cara ngeditnya, cara nerjemahinnya ke konten Instagram. Nah, tapi pada dasarnya teman-teman yang mengerjakan sendiri kampanyenya selama 3 bulan itu dengan frekuensi 5 konten selama 1 bulan. Jadi iya, teman-teman yang uh, bangun ceritanya, teman-teman yang ngedit sendiri, dan teman-teman yang posting di Instagram dengan kolaborasi ke Galandaya dan Lokadaya karena itu tadi uh, terkait visibility kawan-kawan. Jadi tetap hostnya itu lembaga kawan-kawan masing-masing. Apakah itu akan didiskusikan secara terpisah antara Galang Daya dengan masing-masing penerima hibah atau mau dibuat secara terbuka di sini? Maksud saya begitu dia. Karena pengalaman saya, karena dia sifatnya wajib, kita jadi nggak punya ruang terbuka untuk membicara itu. Kak, Mbak Jara, mungkin itu deh. Halo, selamat pagi menjelang siang, teman-teman. Mungkin saya izin menjawab pertanyaan Pak Jonathan ya. Pertama begini sih, mungkin saya sedikit mengulang apa yang saya sampaikan kemarin. Pertama adalah eh, Galang Daya ini memang platform yang coba kita inisiasi, yang Sekretariat Lokadaya inisiasi untuk bisa membantu kerjanya teman-teman. Dalam arti harapannya kalau Galang Daya ini sebagai sebuah platform penggalangan sumber daya ini bisa efektif, itu bisa menjadi alternatif pendanaan untuk mendukung keberlanjutan program teman-teman. Itu pertama di situ. Jadi eh, kembali lagi saya ulang bahwa platform ini kan memang baru ya, sehingga dan saat ini masih didanai oleh sebuah proyek. Adanya platform ini didanai oleh sebuah proyek saat ini. Mungkin sampai
2027 paling lama. Tetapi kan harapan di kita kalau memang platform ini pada saat perjalanannya adalah memang bermanfaat buat teman-teman untuk menjadi salah satu alternatif pendanaan untuk mendukung keberlanjutannya, akan sangat disayangkan ketika 2027 proyek selesai, Galang Daya pun selesai. Kan seperti itu. Nah, karena ini platform Eh, masih baru, ya, Bang Tio, ya, Bang Tio, ah, saya potong aja, saya langsung ke intinya ya. ya gimana Om? Saya garis bawahin deh. Tadi Bang Tio bicara soal efektif mendukung keberlanjutan program teman-teman. Mm-mm. Oke, Elsaka, oke, punya punya yang namanya daya jangkau itu terbatas. Ngerti kan? Oke. Teman-teman yang lain juga begitu. Makanya muncul platform ini. Mm-mm. Platform Galang Dana ini, oke, kami kasih kalian gratis boleh pakai platform. Tapi kan ada platform yang lain. Tadi ada disebut ada X, ada Threads, ada YouTube, ada TikTok, ada Instagram, segala macam. Oke. Nah, untuk memperluas jangkauan itu kan kalau dibilang efektif itu kita nggak tahu efektif itu hitungannya apa indikator detailnya. Contoh misalkan, apakah itu akan efektif itu menjadi bebannya kita yang lembaga yang ikut training di sini, atau akan menjadi coverannya teman-teman di galang dana. Contoh misalkan, kalau saya bikin campaign, memperluas campaign di Facebook saja untuk mencapai 1.000 orang, itu dibutuhkan 100.000. Apakah itu menjadi tanggung jawabnya kita atau teman-teman? Itu yang maksud pertanyaan saya. Bisa memang kita lakukan secara organik, begitu ya. Tentu saja bisa kita lakukan secara organik. Nah, cuman kan perlu dipertegas ke kita, teman-teman bikinnya organik saja atau apa segala macam. Justru maksud saya yang belum tersampaikan adalah bagaimana teman-teman akan bekerja untuk membantu campaign-campaign kita. Begitu dia, Mas Tio. Kalau untuk membantu secara langsung dalam arti Om Jonathan atau LSHK menyediakan sebuah konten, sebuah kampanye di Galang Daya, lalu Galang Daya yang akan memviralkan atau mempublikasi secara luas yang itu saat ini pasti akan belum mampu Galang Daya ya secara Ya, platform. oke, udah clear begitu, Mas Tio. Ngerti Nah, kita posisinya. Oke, thank you, makanya Mas Tio. Itu aja ada pertanyaan saya itu. nah, makanya ada sesi ini adalah sebenarnya tujuan kita adalah yuk kita belajar bareng-bareng yuk gimana sih caranya kita untuk bisa meluaskan jangkauan dari kampanye kita melalui konten-konten yang kita posting di media sosial. Dan harapannya ketika terjadi nanti kolaborasi saling mendukung di antara kita, saling share, saling like, komen, itu bayangan di saya adalah bisa lebih luas jangkauannya dibanding kita melakukan sendiri. Seperti itu sih Om. Mungkin melanjutkan pertanyaan yang ada di chat yang tadi sempat lewat, mohon maaf, Ubah. Jadi ada pertanyaan lagi, Ra, dari pengalamannya ke arah, secara teknis untuk Reels itu lebih kuat mana, video atau slideshow foto to video? Oke, kalau dari pengalaman aku, jauh lebih kuat video karena dia ya menjangkau lebih banyak orang. Ditambah lagi kalau misal teman-teman uh, pakai ads untuk mempromosikan videonya, dia lebih mudah menjangkau orang dibandingkan slideshow foto atau carousel. Thank you pertanyaannya. Ada Kak Boyke juga, udah resen, silakan. Ya, terima kasih. Tadi mau tanya juga sebenarnya kalau misalnya yang kami tangkap sih dari lembaga itu intinya sebenarnya materi-materi yang 2 hari ini kan juga sebenarnya untuk menguatkan lembaga ya dalam hal konsistensi konten di media sosialnya lembaga itu untuk mendukung penggalangan dana yang sedang dilakukan misalnya ya oleh lembaga gitu ya. Jadi tadi kalau kontennya karena kebetulan proyek yang kami sedang lakukan dengan Lokadaya itu kan memang pembuatan video kampanye sebenarnya lingkungan gitu ya. Makanya tadi ada teman juga menanyakan apakah bisa menggunakan footage yang sedang kami kerjakan dalam hal kampanye ini untuk dimasukkan sebagai materinya penggalangan. Nah, terus kemudian kalau yang saya mau tanyakan itu adalah di media sosial itu untuk menggunakan ads itu kira-kira aja eh,
efektif itu yang berapa lama gitu, karena ada pilihan ya, ada yang 1 hari, ada yang seminggu gitu ya, untuk memboost materi yang sedang kita upload, supaya juga bisa bisa dapat reach-nya lebih eh, besar. Plus satu lagi, dari posisinya Galang Daya itu, apakah Galang Daya juga nanti akan memboost materi penggalangan dananya itu yang di platform Galang Daya itu. Misalnya kalau ya ini kita contoh, misalnya kayak kita bisa, mereka kan juga share-nya kan ke email misalnya ya, atau ke media sosial lain, itu ada kayak ads-nya juga, jadi kita bisa lihat juga gitu, ada, oh ada donasi ini gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Jadi perannya Galang Daya itu apakah seperti itu juga? Seperti kita bisa untuk memboost materi donasi yang sedang kita buat, atau bagaimana gitu. Itu itu aja pertanyaan. Terima kasih. Oke, aku mungkin jawab yang perannya Galang Daya sedikit. Jadi di Galang Daya sendiri kan kita juga punya list donatur misalnya kan. Jadi nanti kampanye teman-teman yang di website kita bantu untuk share juga ke uh, donatur yang kita udah punya listnya. Nah, tapi kan maksudnya itu nggak menjamin kalau misalnya mereka mau berdonasi kayak gitu. Tapi iya, jadi uh, jangan dibayangin kalau Galang Daya itu zero effort, karena Galang Daya juga punya kampanyenya sendiri untuk penggalangan donasi. Maksudnya kita juga punya content plan, kita juga punya strategi kampanye untuk membantu menyebarluaskan kampanye teman-teman. Nah, itu juga kenapa kita minta teman-teman collab-nya ke Galang Daya dan ke Lokadaya, karena Lokadaya punya platform yang lebih besar. Nah, mungkin kalau soal ads bisa dijawab sama Fadli karena Fadli yang biasanya urus ads untuk Lokadaya. Eh, izin jawab juga Kak Boyke perihal ads ini dari pengalamanku dari beberapa yang aku pegang. Dia eh varies banget, jadi kayak tergantung base akunnya sudah sampai mana. Nah, kalau di Lokadaya sendiri itu karena kadang ada kebutuhan, misal kita kita akan naikin konten substansi. Nah, ketika kita udah pernah sempat eksperimen kalau konten substansi ini kita upload di hari kerja itu tuh engagementnya kurang. Nah, kita coba upload di eh, hari Jumat dengan ads itu kemarin sekitar kita coba mulai di 127.000 buat 3 hari. 3 hari dulu itu eh, untuk awal udah cukup banget, cukup naikin engagement yang ada. Tuh, mulainya dari situ. Nah, baru kita coba naikin lagi bertahap biaya ads-nya sama panjang panjangnya ads ini ya berapa sampai jadi awalnya 3 hari hanya dari Jumat Sabtu Minggu. Habis itu kita extend lagi sampai mungkin sampai Selasa gitu, Kak Boyka. Oke, terima kasih Mbak Zara sama Mas Fadli. Satu pertanyaan lagi sebenarnya, apakah boleh konten yang sama atau program yang sama itu yang setelah kita masukkan di Galang Daya itu kita masukkan juga di platform penggalangan dana yang lain? Oh, tidak masalah ya? Boleh banget untuk Oh, mencari oke. sumber daya, Iya, iya. sumber daya sebanyak-banyak. Oke, ya. Thank you Mbak Zara. Ada pertanyaan tambahan dari kawan-kawan untuk Kak Ara atau Mas Tio mungkin. Mungkin Mas Fadli bisa share itu eh, apa trial and error-nya waktu ads itu misalkan dari IG berapa, dari apa. Jadi kita juga bisa belajar dari pengalaman yang sudah dilakukan sama teman-teman Galang Daya. Jadi kalau kita kan sumber dananya terbatas ya Mas Fadli ya. Jadi kalau misalkan dari hasil trial and error-nya teman-teman kita bisa lebih akurat aja. Jadi nggak lebih buang amunisi maksudnya. Boleh banget sih. Jadi eh ini jadinya kayak sharing aja ya. Kalau dari pengalamanku yang eh, coba nge-maintain ads itu supaya gimana dia maksimal dengan kita nggak ngeluarin sumber daya, nggak ngeluarin nge-adsin yang memang biayanya besar banget. Itu kan eh, trial dan errornya tuh ku coba sekitar kurang lebih sebulan 2 bulan.
Memang mulai dari yang paling kecil. Seingatku tuh yang paling kecil sekitar 72.000 untuk sehari. Nanti bisa kita taikin. Dan ini kan eh, aku waktu discuss juga sama Ara kalau kontennya dia terlalu substantif, kita upload nih di hari weekday dengan kita kasih ads, itu rasanya akan ketumpuk sama konten-konten substantif dari akun-akun lain. Dan bener kayak yang kemarin Ara bilang, kalau attention span itu eh, attention span kita di orang-orang sini itu sedikit banget. Kayak aku personally kalau konten yang kelihatan ini terlalu substantif langsung ku scroll aja. Nah, makanya waktu itu eh, kita eksperimen untuk uploadnya tuh di Jumat Jumat sore sekitar jam 45 atau jam 7 8 malam. Habis itu langsung kita adsense selama 3 hari startnya. Dan naiknya lumayan lumayan memuaskan untuk start ads di pertama di 72.000, habis itu ke 127.000, dan itu naik terus. Itu rasanya lebih memuaskan dibanding kita nge-adsin di weekdays kalau untuk konten substantif. Cuman kalau untuk konten yang fun terus atau konten-konten filler itu kita taruh di weekdays juga aman untuk di boost ataupun nggak di boost, karena dasar berpikirku untuk konten fun ini adalah ketika di-upload di jam-jam istirahat, dia masih baru naik, baru muncul di FYP orang-orang, itu akan jadi sesuatu yang eh, ruang slide orang-orang istirahat lah dari konten-konten substantif yang memang di-uploadnya weekdays gitu, dan jadi variatif juga buat dari terus banyaknya konten yang ada, jadi sebagai break lah, nggak ngebaca konten tuh nggak mikir terus gitu. Eh jadi dimulai di hari Jumat sore atau malam dengan biaya ads paling kecil, ya start di 2 3 hari. Gitu. Kenatan? Ya, tapi kontennya juga harus menarik ya teman-teman. Mungkin Kak Jonathan bisa jadi talentnya menjelaskan soal uh, gimana sih advokasinya teman-teman LSAK di lapangan, apa ada momen menarik apa atau ada cerita lucu apa misalnya. Ada pertanyaan lagi kan kawan? Ini yang lebih teknis itu kan sebetulnya kayak saya tuh nggak tahu, kan ada banyak platform itu. Tadi dikatakan Galang Dana juga ada komunitasnya sendiri begitu kan. Nah, kalau misalkan dari teman-teman Galang Dana kira-kira ngelihat platform itu, kalau klasifikasinya berdasarkan apa ya, misalkan apakah misalkan kalau tadi kan berdasarkan waktu, yang enaknya campaign kayak kayak kita ini yang 10 lembaga ini enaknya ada di Jumat Sabtu Minggu. Tapi kalau tapi kan, eh, jangkauan kita bukan hanya waktu, yang mau berdonasi kan bukan waktu, orang begitu. Nah, orang kan pada punya wallet semua tuh, ada yang 10.000, yang 15 perak segala macam. Kan tentunya itu kan targetnya kita begitu kan untuk menunjang aktivitas. Nah, tentunya, eh, gimana sih cara kita tahu bahwa misalkan, oh, karena kan konten kita harus menyesuaikan sama viewersnya kita. Kalau misalkan di Instagram orangnya suka foto atau video, tapi orang yang bacanya apakah orang pekerja, orang di rumah, usia berapa, apa segala macam begitu. Ada yang perlu nggak kita perhatiin saat membuat konten-konten itu untuk siapa begitu. Itu pertanyaan saya. Terima kasih. Iya, jadi emang harus milih platform yang tepat untuk memulai suatu kampanye. Nah, tapi kayak yang tadi aku bilang, sebenarnya kayak konten di Instagram dan di TikTok itu bisa disamain aja sebenarnya. Tapi mungkin kalau di TikTok itu bisa dibikin lebih mengikuti tren. Misalnya ada tren dengan sound TikTok apa yang lagi viral, itu bisa dipakai soundnya misalnya kayak gitu. Kalau Elsaka ada dua platform, kita pakai Instagram dan Facebook. Tapi kita jarang apa sih? Kita jarang posting aja begitu. Jadi yang pertama itu pastinya TikTok, terus kedua Instagram, ketiga X, Facebook itu paling terakhir sebenarnya kalau di Gen Z atau Gen Alpha. Tapi
eh, itu tadi aku bilang kan kalau di Facebook kayaknya audiensnya itu betul-betul sesuai sama image yang lembaga teman-teman bangun di Facebook. Misalnya kayak uh, apa LRC tadi kan di Facebook paling sering upload tulisan misalnya. Nah, itu audiensnya pasti menyesuaikan orang-orang yang memang suka baca kritis misalnya. Nah, tapi eh, nggak ada aturan khusus yang kayak di Instagram tuh harus postnya apa, di TikTok tuh harusnya apa, itu sebenarnya nggak ada aturan khusus karena banyak juga isu-isu di 1 tahun belakangan ini yang uh, boomingnya itu karena momentum aja, dan teman-teman juga harus bisa manfaatin momentum itu. Misalnya kayak teman-teman harus mulai berpikir untuk gait-gaitin atau mengaitkan isu teman-teman di uh, lokal itu ke isu nasional. Nah, tapi sebenarnya bukan untuk bikin isu teman-teman itu jadi apa ya? Jadi bukan aku bukan bilang kalau isu di lokal itu kecil, enggak, tapi dikaitkan ke isu nasional itu untuk apa? Riding the wave atau untuk maksudnya untuk ngikutin trennya kayak gitu. Mungkin mau Itu aku. nambahin juga dari sisi ads. Kalau ads ini kita kan bakal ada pilihan untuk kita pilih siapa yang mau kita sasar audiensnya. Nah, penting banget buat ngeset range umur para audiens ini tuh nggak kejauhan, misal dari 18 ke 35. Itu kita coba buat spesifik, misal cuma dari 18 ke 21. eh, dan kalau kita mau nyasar donasi mungkin nyasar umurnya agak yang tua-tuaan dikit ya, nggak tua sih. Eh, Middle age lah. Middle age ke misal start Matang, dari matang. 28 ke 40 ke 45. Kalau itu kita bikin luas, aman sih. Karena kan ya dalam bayangan untuk kapasitas mereka Oke. juga. Mas Fadli, sekalian mau tanya tambahan lagi. Ini karena terkait kan PP Tunas ya, yang penggunaan media sosial untuk anak-anak itu ya, di bawah 16 tahun, berpengaruh tidak ini kalau kita mau mau targetkan di ads itu untuk target audiensnya itu umur yang masuk di dalam PP Tunas ini, peraturan pemerintah yang sudah dikeluarkan ini. Penggunaan apakah mereka memang akhirnya memang jadi tidak banyak menggunakan medsos atau sebenarnya hanya butuh pengawasan orang tua aja, jadi tetap mereka juga tetap bisa pakai. Kalau kita mau sasar ke sana, karena memang target kami justru memang di Gen Z Gen Alpha gitu. Kalau untuk di bawah 16, aku sendiri belum pernah coba untuk sasar ads ke umur segitu. Cuman tentu tetap bisa kita coba, karena kan pembatasan ini kalau di lapangan, anak-anak Gen Alpha ini dia keep finding a way untuk dapat bersosial media lagi, dan memang itu bisa bisa kita sasar. Itu jadi mereka punya banyak cara untuk kembali ke sosial media, yang mana kan itu yang sebetulnya berusaha dicegah karena ada dampak buruk. Nah, kita bisa masuk dari situ, Oke, targetin yang Gen Alpha Gen Z. siap siap. Thank you Mas. Ya, kalau aku baca dari isi si PP Tunas itu juga kan intinya mereka apa mau menyaring konten berbahaya bagi anak misalnya, atau mereka juga nyediain mekanisme pelaporan. Nah, jadi selama konten teman-teman nggak melanggar aturan harusnya aman aja. Pengaruh tidak sih akun medsos kita itu kita verified account gitu jadinya yang ada centang biru lah gitu-gitu ya berpengaruh tidak? Itu eh harus, karena kan dari centang biru itu naikin algoritma, itu juga jadi salah satu alasan kenapa kalau di explore Instagram nih, nah itu yang masuk di situ kadang akun-akun centang biru, itu jadi jualannya mereka lah. Lebih kredibel ya pesannya ya. Iya, Oke. guys, eh, sorry mungkin kalau udah nggak ada pertanyaan lagi, aku bisa tutup dulu untuk kita lanjutkan bincang-bincangnya. Oke, thank you guys.